lagi gitu loh. Menghapus data yang ada di pinjol ya. Habis itu banyak lagi sih sebenarnya poin-poin untuk mereka melakukan penipuan terhadap teman-teman semuanya. Dan bagaimana sih sebenarnya, benar apa tidak sih kita untuk bisa menghapus data yang ada, terutama mengatasi penyebaran data. Habis itu jangan sampai menghubungi si A, si B, dan si C di data-data kontak kita. Benarkah ini ada atau bagaimana? Ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar. Biasanya yang baru telat bayar, habis itu ketakutan yang terlalu lebih, ini biasanya sangat tertarik dengan jasa-jasa yang seperti ini. Dan saya mau jelaskan sama Anda hari ini, kalau Anda mau menghapus data, Anda simain video ini sampai habis. Tidak perlu Anda bayar. Ini saya serahkan sama Anda. Saya kasih sama Anda secara gratis. Nggak usah Anda bayar-bayar gitu loh. Pokoknya nggak usah Anda bayar, 1000 perak pun nggak usah Anda bayar. Yang penting ini kalau Anda memang mau untuk menghapus data yang ada di pinjol. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa juga, saya beri juga kesempatan karena yang nonton bukan pemain lama semuanya, tapi yang baru-baru telat bayar, baru ketemu, dan yang bertanya pun juga pasti yang baru-baru aja gitu loh, baru ketemu dengan solusi hutang, baru menjumpai loh kok ada gitu loh. Jadi kita beri kesempatan untuk melakukan support dulu, memberikan dukungan dulu sebagai bentuk apresiasinya terhadap channel ini, supaya channel solusi hutang ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Menghapus data di pinjol ini masih menarik banget ya dari teman-teman semuanya. Bahkan banyak orang-orang yang masih tertarik dengan jasa-jasa yang seperti ini. Gimana tidak ya kan? Pertama, dia hutang sudah sampai 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan bisa menghapus data dan menghapus hutang yang ada. Siapa yang tidak tergiur? Bayarnya pun cuman ringan kalau dibandingin dari hutang-hutang mereka. Hutang 10 juta cukup bayar 250 ribu, cukup bayar 300 ribu. Ya, ada juga yang bodoh, bayar setengah dari hutang dia. Itu yang bodohnya gitu ya kan. Siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Tidak ada sebar data, tidak ada hubungi-hubungi kontak, kita tidak ditagih, pokoknya kita hilang begitu aja. Tertarik nggak teman-teman semuanya? Pasti tertarik. Orang-orang pasti akan mengusahakan hal itu, apalagi mereka yang baru-baru telat bayar, yang baru-baru gagal bayar, apalagi yang sedang berbohong-berbohong itu, pasti dia tertarik jalan-jalan tikus yang seperti ini gitu ya kan. Dia menginginkan ada nggak sih sebenarnya jalan pintas untuk pinjol ini, sehingganya dia tertarik untuk menggunakan jasa ini. Jasa itu yang ada bukan menghapus hutang, tapi menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Ya kan? Sekarang uangmu ada berapa lagi? Misalnya hutang yang mau dibayar besok pagi 2 juta. Uang hanya ada 500 ribu. Bagaimana uang yang 500 ribu ini bisa pindah ke tangan orang yang menawarkan jasa itu? Ya kan? Orang-orang, ya siapa yang tidak tergiur hutang mau dibayar 2 juta, bayar 500 ribu, selesai, endingnya nggak ada. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, dia nggak perlu capek-capek bekerja membantu Anda. Ngapain dia bantu-bantu Anda ya kan? Dia bisa menjadi orang paling kaya nomor 1 ada di Indonesia ini. Ya gimana tidak? Dia bisa minjam pinjol, habis itu dia hapus datanya. Dia pinjam lagi, dia hapus datanya. Dia bisa melakukan sepuas hati dia ke 1 pinjol. Ya, kaliin ke 110 pinjol terdaftar, belum lagi pay letter, belum lagi bank, belum lagi leasing. Gimana nggak jadi orang paling kaya dia di Indonesia ini? Kalau memang ada orang yang bisa menawarkan menghapus data yang ada. Tapi yang terjadi adalah mereka hanya omong kosong doang. Mereka hanya menarik, memanfaatkan momen yang mana orang-orang kepanikan. Pasti orang-orang menginginkan jasa-jasa yang seperti ini. Mereka memanfaatkan momen itu. Yang ada adalah menghapus sisa uang yang ada di kantong Anda. Ini teman-teman harus pikirkan dengan logika. Kan Anda bisa berpikir dengan logika itu. Kita hari ini telat bayar, ya kan? Kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar karena uang kita nggak ada. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan tidak perlu bayar pinjol lagi, hutang dijamin lunas, data dibersihkan dan dihapus. Tidak ada BI checking, tidak ada sabar data, tidak ada tagihan. Ya kan? Kita kan bisa analisa.
Kalau memang ada orang sehebat ini, kenapa nggak dia yang melakukan peminjaman? Iya kan? Kalau hanya melakukan penawaran dengan 100-200, terlalu murah dong ilmu yang dia tawarkan. Itu logikanya. Tapi karena endingnya semua itu tidak ada, dia hanya memanfaatkan kepanikan Anda hari ini, sehingga 100.000 pun sangat berharga bagi mereka, karena mereka rombongan komplotan penipuan. Itulah yang terjadi. Ya, mereka memanfaatkan. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti akan kepanikan. Orang-orang pasti akan stres. Orang-orang tidak ingin yang menjadi permasalahan privasi mereka diketahui oleh orang lain. Sehingga mereka manfaatkanlah momen-momen ini. Ya, itu perlu tanda kutip dari teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang menawarkan jasa hapus data, menghapus hutang-hutang, menghentikan sebar data, habis itu memindahkan penagihan, itu Anda nggak usah percaya hal-hal itu. Mereka hanya ingin mengelabui diri Anda, memanfaatkan kepanikan Anda untuk cuan bagi diri mereka. Anda bertanyakanlah sama diri Anda gitu loh. Ketika Anda ditawarkan atau ketika Anda menginginkan jasa itu, berapa persen yang mereka minta? Berapa ratus ribu biayanya? Dan endingnya semua itu nol besar. Pada akhirnya, untuk mengelabui Anda, mereka meminta Anda untuk mematikan kartu, ya, atau mengganti kartu. Supaya apa? Supaya Anda tidak melihat teroran lagi. Jadi dengan begitu, Anda beranggapan pekerjaan mereka telah selesai. Gak ada. Semuanya itu hanyalah modus penipuan. Jadi buat teman-teman semuanya, sadarlah, buka kembali pemikiran kita. Kita ini sedang tidak mampu bayar. Duit kita gak ada. Ya, ngapain kita hambur-hamburkan uang dengan orang-orang yang menginginkan uang kita juga? Ini pikirkan matang-matang. Kalau memang Anda ingin tertarik juga dengan jasa-jasa menghapus data, ya, menghilang dari pinjol, hutang lunas selamanya, Anda tidak ditagih, hutang auto lunas, cuman satu yang harus Anda lakukan. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, Anda cukup putus komunikasi Anda dengan DC-nya, dengan pinjolnya. Saya selalu teriak-teriak loh, nyampaikan sama Anda semuanya. Please lah teman-teman semuanya, hati-hati. Di luar sana banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda demi cuan untuk mereka. Berbagai macam versi mereka lontarkan. Bahkan ada yang bela-belain, kami ini sudah berbadan hukum. Berbadan hukum dari mana? Apanya yang berbadan hukum? Ya, yang kita butuhkan bukan badan hukumnya. Terbukti apa tidak? Bukan terbukti ilmu-ilmu logika saja. Bukan terbukti ilmu-ilmu mengelabui saja. Ya, itu harus teman-teman jadikan PR yang besar. Hati-hati. Selain kita menghadapi debt collector, selain kita menghadapi pinjol dengan kekejamannya, kita juga menghadapi komplotan-komplotan orang yang menginginkan keuntungan yang besar dari diri Anda. Ya, tapi kalau ya memang sudah suratan Anda akan mengalami hal yang seperti itu, saya juga mau apa, yang penting sebisa mungkin saya mengingatkan Anda, terutama untuk pengikut saya atau subscriber saya atau saudara-saudara saya yang sudah masuk ke YouTube Solusi Utang MB. Ingatlah, semua itu adalah ladang usaha. Kita ini kekurangan uang. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang dengan gimmick-gimmick yang tidak jelas. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau pengen Anda menghapus data yang benar dalam hidup Anda, pertama, ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu lagi, Anda menyatakan tidak sanggup lagi, pinjol itu mempunyai satu kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan Anda, yaitu telepon Anda. Ketika telepon itu masih berdering, besar kemungkinan debt collector masih bisa melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, yang kedua, ketika WhatsApp Anda masih bisa dihubungi, debt collector bisa mengirimkan ancaman-ancaman buta terhadap diri Anda yang mengganggu pemikiran Anda lagi. Habis itu juga email. Kalau seandainya pinjol dan debt collector tidak bisa berkomunikasi dengan Anda, kepanikan Anda tidak ada, ketakutan Anda tidak ada. Hutang-hutang gimana bang? Kalau memang kita tidak mampu, kita tidak perlu melakukan gali lubang tutup lubang. OJK telah menerangkan dalam COJK-nya, COJK yang terbaru tahun 2023. Pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Jadi ketika Anda tidak mampu bayar, harusnya ada asuransi yang
mengcover hal ini. Memang kita akan dihadapkan dengan satu risiko, yaitu BI checking ataupun fintech data center. Ya, sisanya di luar itu apalagi Bang yang harus kita perbaiki. Tinggal kita fokus bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang positif untuk hidup kita ke depannya, bukan hal-hal yang negatif lagi. Kalau kita memikirkan hal-hal negatif setiap hari, hasilnya akan negatif. Ingat, saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, cobaan terberat dari manusia adalah apa yang paling dia takutkan. Ya, Anda menakuti apa hari ini? Sebar data, itu akan menjadi cobaan Anda. Takut Desi datang ke rumah, itu akan menjadi cobaan Anda. Kenapa itu cobaan? Anda balik lagi, perkataan adalah doa. Apa yang Anda ucapkan setiap hari dalam hati Anda? Kalau hal-hal negatif, ya negatif hasilnya. Kalau hal-hal positif, ya positif hasilnya. Makanya hati-hatilah. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Perbaiki saja mental Anda. Kalau Anda sudah bisa memutus semua komunikasi yang ada dengan debt collector, dengan si pinjol, perbaiki mental Anda. Ya, memang kita dihadapkan dengan BI checking, nggak ada masalah. Berulang kali juga saya membahas soal BI checking. BI checking jangan diambil sisi negatifnya saja, tapi ambil juga sisi positifnya. Positifnya di mana? Kemungkinan kita tidak terjerat dengan dunia riba lagi. Kemungkinan kedepannya kita lebih percaya lagi, lebih pede lagi dengan diri kita sendiri, bahwasanya kita juga mampu. Ya, tanpa harus bergantung pada hutang piutang. Kayak gitu buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau Anda mau menghapus data, mulailah praktekkan dari yang saya ajarkan tadi. Putus dulu komunikasinya. Setelah putus komunikasinya, rawatlah mental Anda dengan baik. Bukan hutang yang mau dirawat, tapi mental Anda rawat dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh lagi buat kedepannya. Karena kan kebiasaan kita itu terlalu mencerna ucapan orang lain. Terkadang kita masuk dalam grup yang salah, ada orang yang menyampaikan dia baru dikunjungi, tapi kitanya juga ikutan baper. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita masuk dalam sebuah grup atau dalam sebuah komunitas, kita harus percaya diri. Bukan berarti semua permasalahan yang diceritakan atau dibahas dalam sebuah grup atau komunitas itu akan berimbas juga pada diri kita. Nggak bisa seperti itu. Ya, orang dikunjungi oleh debt collector. Mereka ada di mana? Di daerah mana? Pinjol apa? Berapa nominal hutangnya? Dan rangkul ke diri kita. Kita ada di mana? Hutang kita berapa? Dan jumlahnya? Pinjolnya juga apa? Jadi bukan berarti semuanya, wah, si A sudah dikunjungi, saya juga pasti, aduh gimana ini bla bla bla. Akhirnya timbullah ketakutan. Kalau timbul ketakutan, masuk lagi ke dalam media-media yang salah. Akhirnya baru ditawarkanlah jasa hapus data, jasa negosiasi hutang, jasa mengcover tagihan, jasa menghentikan sebar data. Nol besar, bohong semua itu. Ya, itu aja teman-teman pahami. Hari ini ya sudah. Kalau Anda sudah bisa mempergunakan logika Anda dengan baik, tentukan aja keputusan untuk jangka panjang. Ya, ingat sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita membutuhkan biaya yang double. Jadi jangan dihambur-hamburkan lagi uang kita dengan tawaran-tawaran jasa-jasa yang cuma-cuma, yang endingnya itu hanya menghapus semua uang yang ada dalam saku Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pedoman buat teman-teman semuanya. Paling tidak menjadi keseimbangan bagi diri Anda. Kalaupun Anda ditawarkan dengan jasa-jasa seperti itu, Anda bisa ulang-ulang lagi video ini. Apalagi yang menawarkan jasa menghapus data, menghilang dari pinjol, auto lunas. Yo, buat teman-teman semuanya, ini mohon maaf banget ya, kemarin saya cuma sempatnya itu update satu video aja, satu video gitu loh, karena memang kesibukan tadi. Dan malamnya seharusnya saya bisa live, tapi saya nggak bisa live gitu loh. Hari ini saya bisa bikinkan video buat Anda semuanya, karena gini, mengingat di tahun ini saya perhatikan semua aturan yang diterbitkan oleh OJK itu berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023 itu tidak dipatuhi lagi, tidak ada lagi gitu loh. Ya, jadi nggak salah kan saya bilangin, aturan itu hanya tertuang di atas kertas. Kali ini spesial buat Anda yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, yang baru menyatakan ketidakmampuan, mungkin sudah berbagai macam ya. Udah capek gali lubang tutup lubang, udah jual aset ini, aset itu, jual harta ini, jual harta itu, mungkin sudah capek gitu loh, sudah capek banget gitu loh ya kan. Yang terjadi apa? Hutang ini nggak lunas-lunas. Anda makin
diteror, makin malah besar gitu loh. Dan Anda simakin video ini sampai habis ya. Jangan Anda skip juga, karena ini mengingat sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita membutuhkan biaya yang cukup besar ini. Jadi sudah saatnya Anda prepare dari sekarang biaya-biaya yang akan Anda keluarkan untuk di bulan suci Ramadan nanti, khusus buat umat muslim ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bantu juga support channel ini, dukung juga channel ini, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dan dukungan mental buat teman-teman semuanya. Silahkan dulu. Memang sudah saatnya kita mengambil satu keputusan. Saya pengen teman-teman semuanya mengambil satu keputusan. Keputusan ini bukan perkara gampang. Ini adalah perkara yang sangat berat banget. Tapi Anda harus memutuskan hari ini. Daripada ini berlanjut dan berlarut-larut juga, yang mana akan menimbulkan masalah yang sangat besar dalam hidup Anda. Ya, sudah saatnya. Anda yang menyatakan ketidakmampuan, ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa periksa saku Anda masing-masing. Tapi Anda yang selalu bertanya kepada saya dengan kata ketidakmampuan, ketidaksanggupan, oke. Kita ambil satu resiko terakhir, BI checking. Ya, daripada Anda disibukkan dengan gali lubang tutup lubang, ini nggak akan berakhir loh. Ya, teman-teman saya suruh untuk ganti kartu malah memikirkan orang lain, malah memikirkan kontak, malah memikirkan kontak darurat. Ini nggak akan selesai. Maka dari itu saya pengen teman-teman semuanya mengambil satu keputusan yang paling tepat hari ini untuk hidup Anda jangka panjang. Ya, sepertinya pinjol akan seperti ini aja. Karena tidak ada kontrol lebih dari otoritas jasa keuangan. Bukan tidak ada aturan, ada. Aturan ada dan aturan lengkap, aturan banyak. Tapi praktek di lapangannya OJK tidak mengawasi secara tegas. Ya, OJK hanya pantau data yang masuk, tapi OJK persetan dengan fakta yang terjadi. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya ambil satu keputusan hari ini juga. Kalau enggak, siap-siap Anda hancur berjamaah. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Kita membutuhkan biaya double, biaya yang lebih besar lagi. Ya, siang hari kita belanja untuk kebutuhan berbukanya, malam hari kita ke masjid, tarawih dan segala macam. Biaya Anda akan double. Kalau Anda ikuti skenario pinjol, yang mana pinjol ingin memiskinkan Anda semuanya, siap-siap kehancuran akan terjadi pada diri Anda. Kita sama-sama tahu ekonomi Indonesia saat ini sangat lemah. Ya, bahkan OJK sendiri mengkonfirmasi ekonomi dunia itu anjlok banget, Indonesia anjlok banget. Ya, ini yang harus Anda pikirkan matang-matang. Jadi saya bukan berarti, wah Bang Medi ngajarin orang tidak bayar hutang. Enggak, saya tidak ngajarin orang tidak bayar hutang. Saya mengajari Anda untuk berhenti gali lubang tutup lubang. Saya mengajari Anda untuk tidak menjual aset Anda secara cuma-cuma. Saya mengajari Anda untuk berhenti mencicil dan memperpanjang. Karena semua itu hanya merugikan diri Anda. Gali lubang tutup lubang, semakin Anda gali, galian itu akan meluas dan makin dalam. Kalau sudah meluas dan makin dalam, Anda tidak akan mampu lagi untuk mengendalikan hal ini. Anda tidak akan mampu lagi untuk menutupinya. Makanya saya pengen itu, jangan gali lubang tutup lubang. Kalaupun tidak mampu, aturan-aturan itu sudah lengkap. Kalau pinjol tidak mematuhi aturan itu salah mereka sendiri, bukan salah Anda lagi. Ya, yang penting semuanya sudah jelas. OJK menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan pihak asuransi. Ya kan? Untuk apa? Untuk memaksimalkan, memitigasi tingkat resiko gagal bayar. Sekarang pinjol tidak bekerja sama dengan asuransi, ya itu salah mereka, nggak salah Anda lagi. Yang penting Anda jangan gali lubang tutup lubang. Ini poin-poin yang harus Anda taati dan harus Anda patuhi. Jangan sampai karena ketakutan Anda sendiri, karena saya perhatikan ketakutan itu makin besar ya, makin kesini makin besar. Contoh seperti yang saya bilangin tadi, saya bilangin teman-teman semuanya tolonglah gitu loh. Satu-satunya kekuatan pinjol ada di handphone Anda. Jadi kalau memang sudah ada di handphone kita, handphone itu kan ada kartu, ada WhatsApp dan ada email. Tapi ketika saya sarankan orang ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik, orang-orang pada tidak mau gitu loh. Dengan berbagai macam alasan. Ya kan, alasannya mungkin kalau saya ganti kartu Bang, kontak saya dihubungi, kontak darurat dihubungi. Anda tahu nggak sih kekuatan pinjol itu seperti apa?
Anda kalau telat bayar, Anda tidak melakukan pembayaran, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, asalkan pembayaran Anda tidak masuk, kontak dan kondar Anda itu menjadi kekuatan mereka. Ya kan? Kalau enggak, Anda coba lihat sebelah saya. Mustahil debt collector menyampaikan ini tanpa, walaupun tidak Anda sadari, kami tetap akan menghubungi keluarga, teman, tempat kerja. Ya, nomornya aktif loh, emailnya aktif orangnya. Tapi ini adalah pegangan mereka, ini sumber kekuatan mereka. Jadi kalau teman-teman misalnya beranggapan, Bang kita ganti nomor takutnya kontak kita dihubungi, kita ganti nomor takutnya data kita disebar, kita ganti nomor nanti keluarga kita diserang. Teman-teman salah semuanya. Asumsi yang seperti inilah yang harus dirubah dari teman-teman semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pinjol itu menginginkan keuntungan yang besar. Dia itu tidak ada jaminan kecuali harga diri Anda. Dia tidak ada jaminan kecuali mempermalukan Anda. Kalau dia sudah mengambil harga diri Anda, dia sudah mempermalukan Anda, besar kemungkinan Anda akan melakukan pembayaran dengan segala cara. Salah satunya yang terjadi sama Anda hari ini. Anda gali lubang tutup lubang itu karena desakan dari debt collector. Ya kan? Karena ada ketakutan Anda tadi, takut dia datang ke rumah, takut menghubungi kontak, takut sebar data. Pinjol telah memarketingkan ini jauh hari sebelum Anda memikirkan itu. Ya, bagaimana orang-orang ini akan membayar? Bagaimana nanti kalau berjumpa nasabah yang sulit bayar? Bagaimana kalau nanti berjumpa dengan nasabah yang tingkat kemampuan dia? Dia sudah memarketingkan hal itu. Anda sudah masuk dalam perangkap mereka. Makanya saya pengen dari teman-teman semuanya menentukan satu keputusan yang paling tepat untuk hidup kita ke depannya. Kalau teman-teman tidak menentukan keputusan hari ini, saya cuma bisa menyarankan Anda yang melakukan prakteknya diri Anda di sananya. Ya, karena saya tahu tidak ada bahayanya ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan email, makanya saya saranin. Tapi kalau teman-teman tidak mau mempraktekkan hal itu, kembali ke diri teman-teman semuanya. Perbaiki saja mental Anda. Ya, tapi ingat, kalau memang kita menyatakan tidak mampu bayar, kita memang akan beresiko. Resikonya apa, Bang? Kemungkinan ke depannya kita tidak akan bisa meminjam lagi di pinjol legal manapun, dan kita akan kesulitan untuk meminjam di bank. Ini resikonya. BI checking yang selalu Anda pertanyakan, blacklist yang selalu Anda bahas. Tapi Anda nggak usah khawatir soal hal ini. BI checking itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kalau untuk negatifnya memang seperti yang saya bilangin tadi, ketika kita butuh modal, kita akan kesulitan. Ya, kita butuh kendaraan secara kredit, agak kesulitan. Ya, sulit banget sih enggak, cuman agak kesulitan kalau mereka ngecek BI checking. Itu pun kalau pinjolnya mempunyai akses ke BI checking. Lagian hari ini pinjol tidak semuanya mempunyai akses, baru sekelas pay letter. Ya, itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, pertama, kita akan terbebas dari namanya dunia hutang. Yang kedua, kita selalu percaya akan kemampuan kita, bahwasannya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa mengandalkan hutang-hutang dari pihak manapun. Yang ketiga, kita dijauhkan dari dunia riba, yang mana orang-orang selalu teriak hutang wajib dibayar, padahal yang dia bayar itu adalah ribanya. Ya, itu sisi positifnya. Makanya jangan negatifnya aja dipikirkan, tapi pikirkan juga positifnya. Tapi terkadang orang-orang memikirkan gini juga. Ada juga pertanyaan yang muncul, Bang Medi, kalau misalnya kita tidak bayar pinjol, pengaruh nggak ke nama suami? Ya, udahlah, stop aja lah drama-drama yang seperti itu. Hari ini capek nggak teman-teman semuanya? Dimiskinkan nggak sih? Tanpa Anda sadari, Anda ngutang di pinjol, manfaatnya tidak Anda dapat, gaji Anda habis entah kemana, duit Anda serba kekurangan. Ya kan? Padahal utangnya nggak seberapa, utangnya cuma 1 juta atau 2 juta. Dia bingung, kok gaji saya tiap bulan nyaris tidak ada tersisa. Ya kan? Coba kawan-kawan analisa semuanya. Bahkan Anda sudah gali lubang tutup lubang. Ya kan? Gaji Anda ikut terkuras, hutang Anda makin bertambah, kehidupan sehari-hari pun kocar-kacir. Di mana kesalahan itu? Makanya teman-teman semuanya pelajari lagi. Saya agak kasihan aja sih sebenarnya gitu loh. Karena memang marketing pinjol itu lebih ngeri daripada diri Anda yang gagal bayar. Makanya Anda harus ambil keputusan yang paling tepat. Anda gak usah mikirkan yang aneh-aneh. Gak usah mikirkan hubungi kontak, DC datang, ini. Gak usah. Ya, sekarang bagaimana kita keluar dari semua ini?
kita paksa diri kita untuk keluar dari jeratan yang melilit kehidupan kita ini. Kita pengen bebas, kita pengen tersenyum lagi seperti dulu lagi. Tapi kalau kita ikutin skenario ini, yang terjadi apa? Ya, selamanya Anda tidak akan pernah lepas. Anda gali lubang, tutup lubang, pada akhirnya galian Anda akan berada pada titik mentok. Ya kan? Tidak semuanya yang Anda gali itu akan mencairkan. Semua gali lubang itu akan ada akhirnya. Kalau sampai pada titik akhirnya, percaya sama saya, Anda akan terkejut. Ya, begitu tidak ada lagi pinjol yang mencairkan dana buat Anda akan kebingungan. Tiba-tiba Anda mengelis hutang-hutang Anda, ternyata hutang Anda telah menumpuk. Duitnya tidak tahu arahnya kemana. Ya, makanya ketuk-ketuk lagi pemikiran Anda. Kapan sadarnya? Kapan mau seperti ini? Apa yang harus ditakutkan? Duit juga nggak ada. Ya, persiapkan diri untuk menerima risiko apapun yang mau diterapkan. Yang jelas risiko tertulisnya sampai detik ini hanya BI checking dan fintech data center. Sisanya apa? Anda akan diberikan skenario oleh debt pinjol, oleh debt collector untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, sampai di sini paham ya buat teman-teman semuanya. Makanya saya pengen, mumpung ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan, supaya ibadah Anda bisa fokus dan Anda juga bisa fokus mengumpulkan uang Anda, tanyain ke diri Anda, ambil satu keputusan yang tepat untuk Anda keluar dari semua jeratan ini. Tapi kalau Anda tidak paksa diri Anda, siap-siap Anda akan dihancurkan dan dimiskinkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa membuka kembali pemikiran Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.